Yotsuya Samon adalah seorang bangsawan yang memiliki dua orang putri yang bernama Osode Yotsuya dan Oiwa Yotsuya. Keduanya berparas cantik, namun Osode telah bertunangan dengan seorang samurai bernama Yomoshichi dan mereka akan segera menikah. Iemon Tamiya adalah seorang ronin. Ronin adalah samurai yang tidak lagi memiliki tuan karena meninggal. Iemon jatuh cinta pada Oiwa dan ingin meminang Oiwa. Namun ayah Oiwa tidak sudi menerima lamaran Iemon karena status Iemon hanyalah rakyat kalangan biasa. Pada suatu hari, Yotsuya Samon beserta seorang pengawal dan seorang pelayan sedang berjalan di pinggir sungai. Tiba-tiba Iemon datang menemui ayah Oiwa dan memohon restunya kembali. Bukan hanya ditolak, Iemon juga mendapatkan penghinaan habis-habisan oleh Yotsuya Samon. Iemon yang sudah habis kesabaran menjadi gelap mata dan membunuh ayah Oiwa dan pengawalnya. Ketika akan menghabisi pelayannya, pelayan itu memohon untuk tidak membunuhnya dan mengajak Iemon untuk bekerja sama membohongi keluarga Yotsuya. Pelayan itu bernama Naosuke. Naosuke telah lama menyimpan hasrat pada Osode. Akhirnya mereka mengarang cerita. Iemon mengaku telah menyaksikan pembunuhan yang diawali dari sebuah perampokan, namun tidak berhasil menyelamatkan mereka. Pada hari pemakaman ayahnya, Oiwa memohon pada Yomoshichi untuk membalaskan dendam ayahnya dan menunda pernikahan. Ia juga memohon pada Iemon untuk ikut membantu Yomoshichi dalam pemburuan pembunuh ayahnya. Setelah berbulan-bulan menempuh perjalanan dalam pencarian si pembunuh itu, Naosuke lagi-lagi memujuk Iemon untuk menyingkirkan Yomoshichi. Suatu hari mereka berlima hendak pergi ke kuil untuk berdoa. Karena perjalanan yang sangat jauh dan ditempuh dengan berjalan kaki, Oiwa kelelahan dan tidak sanggup lagi berjalan. Akhirnya Oiwa dan Osode berhenti untuk beristirahat, sedangkan Yomoshichi, Iemon, dan Naosuke pergi melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, mereka mampir ke sungai yang deras dan berujung air terjun yang curam. Inilah kesempatan yang bagus untuk menyingkirkan Yomoshichi. Naosuke menikam Yomoshichi dan mendorongnya ke air terjun itu. Lalu mereka kembali menemui para gadis berpura-pura panik. Mereka berkata telah diserang oleh perampok yang telah membunuh ayah para gadis itu dan Yomoshichi jatuh dari tebing. Karena Oiwa sudah tidak sanggup lagi berjalan dan lemah, akhirnya Iemon berkata akan menjaga Oiwa, sedangkan Naosuke dan Osode pergi mengejar si pembunuh itu. Panik dan terburu-buru, kedua kakak beradik itu pun termakan tipuan Iemon dan Naosuke. Sejak saat itu, kedua gadis itu berpisah dan tidak pernah berjumpa lagi. Singkat cerita, Iemon berhasil menikah dengan Oiwa dan berjanji akan membalaskan dendam ayahnya. Sedangkan Osode tidak sudi menikah dengan seorang pelayan seperti Naosuke. Namun ia berjanji akan menikah dengannya apabila Naosuke berhasil membalaskan dendam ayahnya. Mereka hidup terpisah, namun diam-diam Iemon dan Naosuke terkadang bertemu tanpa memberitahu kedua Yotsuya bersaudara itu. Ketika baru menikah, kehidupan Iemon dan Oiwa bahagia. Mereka juga dikaruniai seorang putra. Meski mereka hidup sederhana, Oiwa tidak mengeluh. Namun Oiwa seringkali bertanya pada suaminya kapan ia akan membalaskan dendam ayahnya seperti janjinya dulu. Iemon hanya mampu bekerja sebagai pembuat payung. Sebetulnya ia sangat tidak menyukai pekerjaan barunya itu dan merasa kehidupannya semakin lama semakin terpuruk. Ditambah lagi dengan istrinya yang terus-menerus menagih janjinya. Akhirnya rumah tangga mereka pun menjadi kacau. Iemon seringkali membentak Oiwa dan tidak peduli lagi padanya ataupun anaknya. Suatu hari sehabis bertengkar, Iemon meninggalkan rumah. Pada saat itu, ia melihat ada seorang gadis dan pelayannya dalam situasi terancam. Para perampok sedang mengepung mereka. Iemon yang mantan samurai melawan para perampok itu dan menyelamatkan sang gadis. Disitulah ia mengenal Oume Ito. Iemon mengantar gadis itu pulang ke kediamannya. Ayahnya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Iemon. Oume, gadis cantik dan kaya itu, jatuh cinta pada Iemon. Sang ayah pun menyetujuinya. Dan terjalinlah hubungan asmara antara Iemon dan Oume.
Namun, Iemonn tak mungkin menikahi Oume karena ia telah memiliki istri dan seorang anak. Iemonn dan Naosuke bertemu di sebuah rumah bordil. Naosuke telah mendengar kabar burung tentang Iemonn dan putri keluarga Itou. Iemonn mengakuinya dan bingung harus bagaimana mengakhiri hubungannya dengan Oiwa. Naosuke lagi-lagi memberinya ide untuk menyingkirkan Oiwa. Mereka pun menyusun rencana jahat. Sementara itu, kabar burung mengenai Iemonn dan Oume juga telah sampai ke telinga Oiwa. Akhir-akhir ini suaminya memang telah jarang pulang, tetapi ia tetap menolak untuk percaya pada kabar burung itu. Oiwa yang merasa sedih dan depresi, terlebih lagi mendengar gosip-gosip yang beredar tentang suaminya, menjadi sakit-sakitan. Tubuhnya menjadi kurus dan layu. Hari itu, Iemonn pulang ke rumahnya. Tidak seperti biasanya, Iemonn bersikap lembut dan perhatian pada istrinya. Ia juga meminta maaf atas segala perlakuan kasarnya pada Oiwa. Ia berjanji untuk memperbaiki sikapnya dan memulai lembaran baru dengan Oiwa. Ia menyiapkan obat untuk istrinya yang sakit-sakitan itu. Oiwa yang sudah lama tidak diperlakukan sebaik itu menangis terharu. Rasa percayanya pada sang suami pun semakin kuat. Ia pun menenggak habis obat yang dibuatkan suaminya itu. Ternyata, segala kebaikan dan janji yang Iemonn ucapkan malam itu, semuanya palsu. Segera setelah mengucap janji palsu dan memberikan obat yang rupanya adalah racun yang mematikan, ia pamit pada Oiwa untuk pergi dengan alasan ada pekerjaan. Rupanya, Iemonn menyuruh seorang pemilik rumah bordil untuk datang ke rumah dan merayu Oiwa agar ia punya alasan untuk menceraikan Oiwa. Ia menjanjikan pembayaran yang pantas ketika ia nanti berhasil menikahi Oume. Ketika Takuetsu tiba di rumah Oiwa, Oiwa mengalami sakit kepala hebat. Kulit di wajahnya seperti melepuh dan membengkak. Wajah Oiwa yang semula cantik menjadi buruk rupa dalam sekejap. Entah racun apa yang telah diberikan Iemonn. Takuetsu yang merasa panik dan kasihan akhirnya berterus terang pada Oiwa tentang maksud kedatangannya. Ia juga membenarkan kabar burung yang telah beredar dan membeberkan niat Iemonn untuk menceraikan Oiwa dan segera menikahi Oume. Setelah mendengar seluruh penuturan Takuetsu, Oiwa yang patah hati dan kesakitan menjadi histeris. Seperti kehilangan kendali emosi, ia mengambil sebilah pedang dan berusaha menikam Takuetsu. Takuetsu menghindari serangan Oiwa dan bersumpah ia tidak meracuni Oiwa. Di saat itulah terdengar bayinya menangis. Kemudian Oiwa menghampiri anaknya dan menggendongnya. Ia berkata, Iemonn yang kecil, bagaimana kau bisa sekejam ini kepada kami yang tidak pernah berdosa padamu? Anakku yang malang, bagaimana ibu dapat meninggalkanmu pada laki-laki seperti itu? Matilah bersama ibu. Ibu tak akan pernah masuk surga jika ibu meninggalkanmu sendirian. Iemonn, kau makhluk berdarah dingin dan tak punya hati. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi dengan hutang yang belum dibayar? Oiwa membunuh bayinya dan menggorok lehernya sendiri. Takuetsu menyaksikan semua kejadian itu. Ketika ia hendak pergi meninggalkan rumah Oiwa, Iemonn datang dan menuduh Takuetsu lah yang membunuh Oiwa dan bayinya. Takuetsu ketakutan. Ia bersumpah tidak menyentuh Oiwa, apalagi membunuh Oiwa. Iemonn sebetulnya hanya ingin menjadikan Takuetsu sebagai kambing hitam. Ia pun membunuh Takuetsu dengan kejam dengan alasan telah membunuh anak dan istrinya. Setelah peristiwa mengerikan itu usai, Iemonn memanggil Naosuke yang sejak tadi menunggu di luar rumah. Mereka berdua memaku mayat-mayat itu pada selembar papan dan menenggelamkannya ke sungai. Oiwa yang meninggal dengan dendam yang membara kepada suaminya itu akhirnya menjadi arwah penasaran.
Setelah Oiwa meninggal, Iemon tak membuang waktu lagi dan segera menikahi Oume. Setelah pesta usai, Iemon yang hendak menghampiri istri barunya itu terkejut karena yang ia lihat adalah Oiwa dengan wajah menyeramkan. Iemon yang kaget dan juga ketakutan mengambil pedangnya dan menebas Oiwa. Tetapi ternyata yang ditebasnya adalah Oume. Ketakutan, ia keluar dari kamar itu dengan pedangnya yang berlumuran darah. Di luar kamar, ia melihat penampakan-penampakan Oiwa. Panik, ia menebaskan pedangnya setiap kali ia melihat Oiwa. Hingga akhirnya ia sadar bahwa ia telah membantai seluruh keluarga Oume. Iemon kemudian lari namun terus dikejar-kejar hantu Oiwa. Ia bersembunyi di sebuah kuil di Gunung Ular. Hantu Oiwa datang menemui Osode, kakak perempuannya, sekaligus menghantui Naosuke. Naosuke yang ketakutan mengakui perbuatannya dan Iemon pada Osode. Ia juga memberitahu Osode di mana Iemon bersembunyi. Ia lari ketakutan dan pergi mendesak Iemon untuk membagikan harta yang didapatkannya dari keluarga Itou. Iemon tak mengambil sepeser pun harta mereka, namun Naosuke tidak percaya dan terus mendesak. Kesal akan desakan dan ancaman yang dilontarkan Naosuke, akhirnya Iemon membunuh Naosuke dengan pedangnya. Sementara itu, hantu Oiwa menuntun kakaknya ke sebuah penginapan. Rupanya ia menuntunnya pada Yomoshichi yang ternyata masih hidup. Ia diselamatkan oleh seorang penebang kayu dan mengalami luka yang cukup parah. Setelah sembuh, ia kembali mencari Yotsuya bersaudara, namun anehnya, ia didatangi Oiwa di dalam mimpi. Oiwa mengatakan bahwa orang yang membunuh ayah mereka adalah Iemon Tamiya. Lalu Yomoshichi dan Osode pergi ke tempat persembunyian Iemon untuk membalas dendam. Aksi kejar-kejaran dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Dihantui oleh Oiwa dan Takuetsu, ditambah lagi diserang oleh Yomoshichi dan Osode, akhirnya Iemon pun tewas. Diperkirakan Oiwa dimakamkan di sebuah kuil Myogyoji di Sugama, Tokyo, dan tanggal kematiannya terdaftar pada 22 Februari 1636. Kisahnya begitu melegenda dan telah difilmkan ataupun dipentaskan teater lebih dari 30 kali. Sudah menjadi tradisi bagi para pemeran utama dan sutradara untuk pergi berziarah ke makam Oiwa dan meminta izin untuk produksi film dan teater mereka. Karena sebelumnya, para kru dan aktor dalam beberapa produksi film dan teater Yotsuya Kaidan mengalami kecelakaan misterius, cedera, bahkan kematian. Sekian cerita Amasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.